Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Hingga hari ini kita masih beraktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya yang mulia, para sahabat, para tabi'in, salafus saleh, dan mudah-mudahan juga kita yang terus istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak merenungkan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, hampir setiap orang memiliki ponsel pintar. Dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, tangan kita tidak lepas dari layar ponsel kita. Kita terbiasa membaca berbagai informasi dengan cepat, meloncat dari satu konten ke konten lain, tanpa sempat merenung, apalagi menghayati. Jari kita bergerak lebih cepat daripada hati kita. Kebiasaan inilah yang tanpa sadar membentuk karakter kita dalam membawa dan menerima sesuatu. Yang menjadi keprihatinan adalah ketika kebiasaan tersebut terbawa dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran dibaca seperti membaca lini masa media sosial, cepat, terburu-buru, dan tujuannya hanya selesai. Kita merasa sudah cukup ketika target harian tercapai, 1 juz selesai. Namun, jarang bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya Allah sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat tersebut? Padahal Al-Quran bukan sekedar bacaan ibadah, melainkan petunjuk hidup yang seharusnya membimbing cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat As-Sad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca dengan lisan, tetapi untuk ditadaburi, merenungkan maknanya, dan dijadikan pelajaran dalam kehidupan. Jika Al-Quran hanya dibaca tanpa pemahaman, maka keberkahannya tidak akan terasa secara maksimal dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat perbandingan yang sangat jelas ketika menerima pesan penting dari atasan, dosen, atau orang tua. Kita membacanya dengan penuh perhatian. Kita ulangi, kita pahami maksudnya. Bahkan kita bertanya jika ada yang kurang jelas. Kita takut salah menangkap pesan tersebut. Namun seringkali ketika membaca Al-Quran, pesan langsung dari Allah, kita justru melakukannya sambil lalu, sambil mengantuk, bahkan sambil memikirkan urusan dunia yang lain. Inilah ironi
yang perlu kita sadari bersama. Rasulullah SAW memberikan teladan terbaik dalam membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan dan jelas, dan penuh penghayatan. Dalam sholat malam, Rasulullah SAW pernah mengulang satu ayat berulang-ulang, karena ayat tersebut begitu menyentuh hati beliau. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas interaksi dengan Al-Quran jauh lebih penting daripada kuantitas bacaan. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Belajar Al-Quran berarti berusaha memahami maknanya, bukan sekedar melafalkan huruf-hurufnya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bersusah payah akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan keterangan bagi kita semua bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan, bahkan usaha kecil dalam memahami Al-Quran, meskipun terasa berat, memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Oleh karena itu, membaca 1 atau 2 ayat dengan penuh penghayatan bisa lebih bernilai daripada membaca banyak halaman tanpa pemahaman. Hadirin yang dirahmati Allah, media sosial seringkali memberikan kesenangan sesaat, tetapi Al-Quran memberikan ketenangan yang mendalam. Media sosial membuat kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Sementara Al-Quran mengajak kita untuk bercermin dan memperbaiki diri. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran dibaca dengan hati yang hadir, maka ayat-ayatnya akan menjadi obat bagi kegelisahan, penuntun di saat bingung dan pengingat di saat lalai. Oleh karena itu, marilah kita mulai memperbaiki cara kita membaca Al-Quran. Jangan lagi memperlakukan seperti scrolling Facebook yang cepat dan tanpa makna. Luangkan waktu khusus, walaupun sebentar, untuk membaca Al-Quran dengan tenang. Bacalah perlahan-lahan, pahami artinya, dan renungkan bagaimana ayat tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman dalam sunyi, sebagai penasihat dalam masalah, dan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya dengan lisannya, tetapi juga dengan hati dan amalan perbuatan. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan kita di dunia dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.